Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi dan shalom. Yang di Zoom, yang di YouTube, shalom. Baik, puji Tuhan, kita bisa bersyukur pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kita dapat memulai ibadah kita. Sebelum itu saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapak, terima kasih, Kau Bapak yang baik bagi kami. Kami bersyukur Bapak, kami dapat berkumpul pada pagi hari ini. Kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir. Sertai juga jaringan firman nanti ya Tuhan. Berkati juga setiap umat-Mu yang sedang dalam perjalanan. Kau menyertai tutup bungkus dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut Engkau dalam tempat ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
bukan harta. Hati hamba yang selalu kau jaga, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, mari Bapak Ibu sembah Dia. Haleluya. Bapak Engkau baik. Hanya bagimu Tuhan kami muliakan, kami tinggikan selamanya. Segala pujian syukur bagimu. Lebih lagi nyatakan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Sekali lagi katakan, segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku.
Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi nyatakan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. yes, Engkau layak dipuji. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, Memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Kami ingin berserah. Kami percaya Tuhan. Kami pasti diberkati. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Tos dulu kiri kanannya bilang, kamu diberkati. Haleluya. Yang di Zoom kamu diberkati. Boleh sambil bertepuk tangan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Lebih nyatakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Boleh sambil bertepuk tangan di atas. Ayo nyatakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, Dan anugerahnya. dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. haleluya. Masih ada sukacita, amin. Masih ingin lebih muji Tuhan, amin. Let's go.
berharga bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan Aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Lagi nyatakan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding Kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita lebih lagi. Ya Yesus. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan untuk duduk kembali. Perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang kupercaya di setiap waktu. Tiada lain yang kuandalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu
hambanya, silakan. Saja kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yes, lagi nyatakan. Yesus hanya Kau yang Ku andalkan siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kita mau naikkan satu pujian. Oh mulianya hadirmu. Ya Ralabashakara. hadiratmu, hadiratmu sungguh indah. Hadiratmu, hadiratmu sungguh mulia. Ku rindu Kau selalu di hidupku, diam selalu di dalam hadiratmu. Hadiratmu kami baikmu memujamu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadiratmu, memenuhi tempat ini. Kita naikkan sekali lagi pujian ini. Biarlah hadiratnya melingkupi setiap kita. Hadiratmu, Rindukan hadiratnya Bapak Ibu Saudara. hadiratmu Rindukan kehadiran Tuhan di tempat ini. indah. Yes, amin. Kami perlu Kau Tuhan. Thank you, Lord. Hadiratmu sungguh mulia. Thank you, Lord. Kau selalu di hidupku,
bersyukur kami ada dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kehadiran kuasa Roh Kudus yang berdiam dan tinggal di dalam kami. Itu adalah bukti bahwa Engkau hadir di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa di sorga. Panjang 1 minggu ini, Engkau menyertai, memimpin setiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami lebar-lebar untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hati kami menjadi tanah yang terbaik untuk firman Tuhan ditaburkan pada pagi hari ini. Kami mau menerima sebanyak-banyaknya daripada Tuhan pagi hari ini. Berfirmanlah pada setiap kami umat-Mu Bapa. Kami mematahkan setiap benteng-benteng yang dibangun oleh pemikiran manusia yang menentang kebenaran firman Tuhan. Kami ikat patahkan, kami runtuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami minta kuasa Allah bekerja sebebas-bebasnya, menaungi hati dan pemikiran kami, untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Bapa. Berkati bibir mulut hamba-Mu. Kami minta roh hikmat dan pewahyuan diberikan kepada setiap kami, untuk kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur bagi setiap kita yang sudah siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Ya, saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Shalom juga buat Bapak Ibu Saudara yang ibadah secara online ya. Pada hari ini yang setia mengikuti ibadah secara online ya. Kita bersyukur bahwa Tuhan bersama dengan kita. Terima kasih. Ya, minggu lalu kita sudah belajar satu tema Bapak Ibu Saudara. Minggu lalu kita sudah belajar satu tema, yaitu tentang dampak kerendahan hati Bapak Ibu Saudara. Ya, bulan ini memasuki tahun 2024 ini kita mengawali dengan satu tema, glory atau kemuliaan Bapak Ibu Saudara. Ya. Siapa yang mau masuk dalam kemuliaan? Bersama dengan Tuhan. Ya. Kemuliaan Tuhan. Nah, minggu lalu kita belajar tentang dampak kerendahan hati. Kita sebagai orang-orang percaya diminta oleh Tuhan untuk menjadi seorang pribadi yang rendah hati. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang rendah hati. Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Peristiwa ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, itu adalah peristiwa ketika Yesus mengajarkan tentang karakter suatu pribadi yang rendah hati Bapak Ibu Saudara. Dia Tuhan dan Raja, dia datang ke dunia, tetapi dia memberikan teladan kepada murid-muridnya, dia membasuh kaki murid-muridnya sebelum dia mati di kayu salib. Amin. Itu adalah pribadi yang menjadi teladan yang luar biasa bagi kita Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini saya mau kita belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara tentang hadirat Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang sudah ada gabung di grup pasti sudah melihat temanya ya. Layarnya yang sudah dibagikan oleh Pastor Alfa, ya kan? Kita sering mendengar Bapak Ibu Saudara, kalau WL biasanya sering berkata, kita masuk dalam hadirat Tuhan saat memuji menyembah. Sering ya mendengar Bapak Ibu Saudara? Ya, tadi
Saudara kita Paulus sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Siapa merasakan hadirat Tuhan? Ya, dahsyat ya. Nah, kita dibawa masuk menyembah Tuhan. Kita dibawa masuk memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 22 ayat 3, bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia bersemayam atas puji-pujian. Amin. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, Dia ada di atas puji-pujian Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu jangan anggap remeh waktu Bapak Ibu Saudara memuji menyembah Tuhan. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal 22 ayat 3, bahwa Dia bersemayam, artinya Dia tinggal Bapak Ibu Saudara di atas puji-pujian umatnya. Dia bertahta di atas puji-pujian umatnya. Oleh sebab itu ketika puji-pujian dinaikkan, seringkali kita merasakan kehadiran Tuhan. Nah, kita mau belajar bersama-sama pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Tema besar kita adalah kemuliaan di bulan ini. Subtemanya adalah hadirat Allah Bapak Ibu Saudara. Apa sih arti kemuliaan? Glory. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan kavod. Dalam paham Yahudi, kavod menjadi tanda dari kehadiran Allah, Bapak Ibu Saudara. Dalam bahasa Ibrani, kehadiran Allah ini disebut dengan Shekinah. Kita sering mendengar Shekinah glory. Itu artinya kehadiran Allah. Shekinah adalah tanda, kata benda yang menunjuk kepada makna keberadaan atau kehadiran Allah yang mulia di dalam kemah suci atau tabernakel. Kalau ada gambarnya boleh ditunjukkan. Kemah suci, gambar kemah suci, ya. Jadi Allah waktu sering ya Dia hadir di dalam kemah suci. Pointer ya. Nah, ini adalah kemah suci di mana bangsa Israel pada saat itu Bapak Ibu Saudara, mereka kalau mau ketemu Tuhan, mereka harus mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan Allah mereka. Tetapi lewat perantara. Dan itu setahun sekali. Mau beribadah itu setahun sekali ya kan, datang kepada Allah. Persembahkan korban, menaikkan doa-doanya. Nah, tidak sembarangan orang masuk ke kemah suci ini Bapak Ibu Saudara. Hanya seorang imam yang dipilih oleh Allah yang boleh memimpin masuk ke sini Bapak Ibu Saudara. Dan imam ini juga harus kudus. Kalau hidupnya bercela, hidupnya kedapatan berbuat dosa, dia bisa mati di sini Bapak Ibu Saudara. Nah, ini ruang suci dan maha suci. Ada di sini. Di ruang maha kudus ada yang namanya tabut perjanjian. Ada tabut perjanjian di sini. Tabut perjanjian itu isinya apa? Itu isinya 2 loh batu. 2 loh batu itu adalah 10 perintah Allah Bapak Ibu Saudara, simpan di sini. Ya. Nanti akan saya tunjukkan tabut perjanjian. Nah, di sini pelatarannya. Di sini adalah tempat untuk mempersembahkan korban. Jadi Bapak Ibu Saudara, Shekinah ini adalah kehadiran Allah yang mulia di dalam kemah suci pada saat itu Bapak Ibu Saudara. Pada zaman Musa ini berpindah-pindah Bapak Ibu Saudara. Jadi nanti dipindahkan di mana Tuhan tunjukkan tempatnya, di situ mereka dirikan. Nanti dibongkar lagi, didirikan lagi, jalan lagi begitu ya. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya. Nah, dan yang boleh memimpin di sini, masuk
ke ruang. Di sini nanti ada ruang Maha Kudus. Di sini tempat tabut perjanjian itu, saudara. Nah, di sini ada tirai nanti yang membatasi ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Ya. Dan tidak sembarangan masuk ke sini Bapak Ibu Saudara. Imam itu harus di kakinya harus dikasih rincingan ya. Kalau udah nggak bunyi-bunyi berarti udah meninggal Bapak Ibu Saudara dia. Oleh sebab itu yang masuk ke sini imam yang bertugas, dia akan bertemu dengan Allah, muka dengan muka. Nanti saya akan jelaskan muka dengan muka itu apakah ketemu secara langsung Bapak Ibu Saudara. Sebab iman berkata tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah, amin. Sebab dia kudus. Nah, kata Shekinah arti secara harafiah adalah kehadiran di kemah. Dengan kata dasar adalah syakan atau syaken, yaitu tinggal menetap, berdiam, bertabernakel. Shekinah juga dalam istilah teknis Yudaisme, yaitu kehadiran Allah, kemuliaan Allah yang nampak di bumi, Bapak Ibu Saudara, secara fisik yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, dirasakan oleh manusia. Nah, dalam kepercayaan Yahudi Shekinah ini dipahami bahwa dia bertempat tinggal dan dia yang berkemah di dalam, yang artiannya dia yang bertahta, yang sering dihubungkan dengan kemuliaan Allah, cahaya, awan, supranatural yang muncul atas tabut perjanjian. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana bangsa Israel pada saat itu ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka dipimpin oleh Allah. Ada yang menyertai adalah tiang awan dan tiang api Bapak Ibu Saudara. Kita mau baca di dalam Bilangan 9. Kisah bagaimana bangsa Israel Bapak Ibu Saudara, mereka dipimpin oleh Allah. Pada saat itu betapa pentingnya penyertaan Allah Bapak Ibu Saudara. Karena bangsa Israel ini, kita tahu bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar, tengkuk, terkenal sekali, keras kepala. Bangsa yang sering memberontak. Mereka keluar dari tanah Mesir, waktu pertama kali keluar, mereka sudah lihat mujizat. Apa itu Bapak Ibu Saudara mujizat? Mereka menyeberang Laut Teberau. Laut Teberau dibelah dua dan mereka menyeberang. Itu mujizat gak Bapak Ibu Saudara? Mujizat. Mereka lihat dengan mata kepala sendiri ada kuasa Tuhan, ada mujizat yang Tuhan lakukan. Tetapi hati mereka ini memang keras kepala Bapak Ibu Saudara. Mereka mudah untuk berkata, di manakah Allah? Lebih baik kami ini pulang saja ke Mesir. Di Mesir itu di tanah perbudakan Bapak Ibu Saudara, itu mereka makan enak. Jangan pikir di daerah tanah perbudakan itu mereka gak makan enak Bapak Ibu Saudara. Daging, kalau kita baca deh, bawang prenya, bawang merahnya, gede-gede. Daging pakai kuali, artinya mereka hidup berlimpah. Di situ. Oleh sebab itu bangsa Israel ini ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka mengikuti, ingin memasuki tanah perjanjian. Ketika ada masalah sedikit, mereka sering berkata, lebih baik kami pulang lagi ke tanah perbudakan daripada kami mati di padang gurun. Di padang gurun itu apa Bapak Ibu Saudara yang dia hadapi? Bahaya, ya betul ya. Di padang gurun itu banyak binatang buas, kalajengking, itu ular. Itu kalau menggigit bisa mati Bapak Ibu Saudara. Kalau malam bisa kedinginan.
Kalau siang bisa kepanasan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu bangsa Israel ini, mereka perlu kehadiran Tuhan. Tuhan bicara kepada hambanya yaitu Musa. Musa dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. Amin. Mereka adalah umat pilihan Allah. Oleh sebab itu Tuhan bilang sama Musa, engkau harus membawa keluar umatku dari daerah perbudakan. Supaya mereka mengalami kelimpahan di tanah perjanjian. Nah, dalam perjalanan mereka keluar Bapak Ibu Saudara, mereka dipimpin oleh Tuhan, ya, yaitu melalui tiang awan dan tiang api. Nah, kita baca di dalam Bilangan pasal 9 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ya, 1, 2, 3. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci. Kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah. Dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Dan tidaklah mereka berangkat. Jadi Bapak Ibu Saudara, awan ini adalah bentuk kehadiran Allah yang memimpin bangsa Israel. Jadi Tuhan enggak hadir langsung dengan kekudusannya Bapak Ibu Saudara. Sebab firman Tuhan berkata tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Karena Allah itu kudus Bapak Ibu Saudara. Waktu Musa naik ke Gunung Sinai, dia lihat ada semak belukar yang terbakar. Itu tanda kehadiran Allah. Tuhan bilang, lepaskan kasutmu. Sebab tempat yang kau injak ini adalah kudus. Allah kita adalah Allah yang kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat kembali kepada nas tadi. Bahwa Allah yang memimpin bangsa Israel adalah Allah yang senantiasa memberikan perlindungan. Kehadirannya memberikan perlindungan Bapak Ibu Saudara. Dia melindungi bangsa Israel, walaupun bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk. Tapi Tuhan menunjukkan perlindungannya. Kalau malam hari dengan tiang api. Ya kan? Kalau zaman sekarang nggak perlu lagi pasang pakai listrik Bapak Ibu Saudara. Sudah ada langsung listriknya dari Tuhan pada saat itu. Keren nggak Bapak Ibu Saudara? Saya nggak dapat bayangin. Saya pernah lihat Bapak Ibu Saudara di animasi ya, gambar animasi. Jadi tiang bentuknya dari bawah ke atas tiang api. Tapi saya percaya mungkin bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, kita nggak melihat secara langsung, tapi yang mengalami adalah bangsa Israel. Kalau ada tiang api berarti terang. Karena sesungguhnya di padang gurun itu gelap Bapak Ibu Saudara. Dan dingin pada malam hari. Dan Tuhan memelihara bangsa Israel. Bukan hanya 1-2 orang yang keluar Bapak Ibu Saudara. Banyak bangsa Israel itu Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan menunjukkan perlindungannya, hadiratnya, kehadirannya memberikan perlindungan kepada bangsa Israel. Amin Bapak Ibu Saudara. Dengan tiang awan, tiang api dia menyertai bangsa Israel.
Ketika saya membaca nats ini Bapak Ibu Saudara, saya terkagum. Kenapa? Karena bangsa Israel ini terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Tapi kok mau nurut, mau taat sama Tuhan. Dikatakan atas titah Tuhan, orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah di situ. Waktu ada awan, mereka tetap di situ Bapak Ibu Saudara. Sampai saatnya Tuhan bilang berangkat. Kok kehadiran Allah ini luar biasa, bisa membuat bangsa Israel ini taat dan tunduk pada otoritasnya Allah. Kalau saya baca sebelum-sebelumnya di Keluaran, wow begitu banyak, baru lihat mujizat, sebentar nanti sudah membangkang Bapak Ibu Saudara. Itu bangsa Israel. Baru aja dia lihat laut itu terbelah dua. Gak lama kemudian dia bersungut-sungut lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya hadirat Tuhan pada saat itu. Sebab tanpa hadirat Tuhan, bangsa Israel atau Musa gak akan bisa menuntun umatnya. Amin. Musa itu dapat tuntunan dari Tuhan. Tuhan yang menuntun Musa, nanti Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Begitu Bapak Ibu Saudara. Demikian juga kalau dia masuk ke kemah suci, menyampaikan doa-doa umatnya. Nanti kalau ada firman dari Tuhan, maka Musa akan mendapat firman itu dan dia akan sampaikan kepada bangsa Israel. Jadi lewat perantara pada saat itu Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Musa dan bangsa Israel pada saat itu sangat perlu tuntunan Tuhan. Sebab tanpa tuntunan Tuhan mereka akan kebingungan Bapak Ibu Saudara. Mereka nggak tahu arah dan tujuan mereka. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dan saya juga, kita perlu tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Perlu Bapak Ibu Saudara. Nah, ini di dalam perjanjian lama bagaimana Tuhan memimpin umatnya. Kehadiran Tuhan itu memimpin umat Israel untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Saya lanjut lagi baca ayat 20 Bapak Ibu Saudara. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Maka atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam, apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Tuhan mengontrol kehidupan bangsa Israel. Kehadiran Tuhan mengontrol, mengendalikan Bapak Ibu Saudara. Hidup kita juga Bapak Ibu Saudara. Kita ini adalah manusia yang berdosa. Kita perlu hidup kita ini dikontrol oleh Tuhan. Amin. Perlu Bapak Ibu Saudara. Supaya kita bisa melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Kita perlu Tuhan untuk pegang kendali atas hidup kita. Seperti bangsa Israel ini. Mereka perlu tuntunan Tuhan. Ayat 22 dikatakan berapa lama pun juga awan itu diam. Berkemah, diam ini juga berkemah ya. Bertabernakel di atas kemah suci ini. Baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau awan itu ada di atas kemah suci, mereka enggak berangkat. Taat, harus taat. Ya. Tetapi kalau berangkat awannya, mereka juga jalan. Berangkat Bapak Ibu Saudara. Atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara
betapa dahsyatnya kehadiran Tuhan pada saat itu. Dia sanggup mengontrol, dia sanggup memimpin umatnya, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak dapat bayangkan kalau tanpa kehadiran Tuhan, bangsa Israel ini, Bapak Ibu Saudara, akan hidup tidak terkendali, Bapak Ibu Saudara. Di ayat-ayat selanjutnya kalau saya baca, di ayat yang ke-11 ini, ada lagi Bapak Ibu Saudara, kejadian. Ya, saya boleh bacakan ini, ayat 11, Bilangan pasal 11 ini. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut. Nah, coba lihat. Tadi kita baca Bilangan 9 Bapak Ibu Saudara. Dalam perjalanannya, Bilangan 10 berangkat dari Gunung Sinai. Jadi mereka berjalan di Gunung Sinai itu untuk menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tetapi di ayat ke-11 dikatakan, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut. Tahu bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara? Ngomel-ngomel Bapak Ibu Saudara. Di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Ternyata Tuhan bisa marah juga Bapak Ibu Saudara. Ketika bangsa Israel ini, mereka sudah diberkati, sudah dipimpin dengan tiang awan dan tiang api, masih aja bersungut-sungut lagi Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera. Ada yang namanya Tabera di sini? Angkat tangan. Ya, karena apa disebut tempat itu Tabera? Karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Nah, di ayat selanjutnya nanti Bapak Ibu boleh baca Bapak Ibu Saudara. Tuhan berjanji memberikan daging. Waktu mereka berjalan di Gunung Sinai itu, mereka nggak pernah makan daging Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel pun ngeluh. Ini luar biasa ini bangsa ya. Lalu Tuhan, dengan kasih karunia-Nya Tuhan, Dia akhirnya memberikan daging Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang terjadi waktu diberikan daging, ada roh rakus yang menghinggapi beberapa orang, yang menguasai orang Israel pada saat itu. Sehingga mereka pun dapat hukuman Tuhan juga. Orang-orang yang rakus ini. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel ini adalah bangsa kesayangannya Tuhan. Begitu Tuhan ingin memimpin mereka, kehadiran Allah memimpin bangsa Israel. Namun sikap hati bangsa Israel ini membuat mereka nggak bisa merasakan hadirat Tuhan. Apa yang membuat mereka tidak bisa merasakan hadirat Tuhan? Kedegilan hati mereka. Keras kepalanya mereka. Nggak mau taat Bapak Ibu Saudara. Kalau dikatakan di dalam ayat 12 nih. Pemberontakan, ada pemberontakan. Ini, maaf, ayat yang pasal yang ke-14. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Bilangan pasal 14, pemberontakan umat Israel. Bangsa yang berontak Bapak Ibu Saudara. Sudah dibilang jangan, tetap dilakukan. Padahal Tuhan itu hadir bersama dengan mereka. Tapi terkadang mereka, bukan terkadang lagi, sering kali bangsa Israel ini tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Seberapa banyak di antara kita sering ke gereja, kalau aplikasinya ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita sering gereja, kita sering doa pagi, kita sering baca firman, kita sering dengar khotbah-khotbah, tapi kok gak bisa merasakan hadirat Tuhan. Gak bisa merasakan misalnya, ada apa cek Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan ada di hati kita ini ada suatu pemberontakan yang kita lakukan.
Bangsa Israel ini, Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah sertai, tapi masih aja Bapak Ibu Saudara, mereka hatinya itu susah untuk taat dan tunduk. Sampai kalau saya baca, sampai saat ketika mereka udah bentar lagi Bapak Ibu Saudara, bentar lagi mereka di padang gurun itu berapa lama? 40 tahun Bapak Ibu Saudara. Tapi pada saat bentar lagi masuk, mereka memberontak Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya Musa, karena saking jengkelnya, Musa pun akhirnya melakukan sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Dan mereka gagal, Mas. Hanya Yosua dan Kaleb saat itu yang diizinkan untuk masuk. Nah Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa kehadiran Tuhan pada saat itu di perjanjian lama, Shekinah glory itu nyata Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu ada di tengah-tengah umatnya. Saya percaya Tuhan juga ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu Saudara, amin. Dalam keluarga Bapak Ibu Saudara, dalam pekerjaanmu, dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam usaha bisnismu, dalam studimu. Saya percaya ada Shekinah. Tapi bagaimana caranya kita supaya bisa merasakan hadirat Tuhan senantiasa Bapak Ibu Saudara? Bangsa Israel ini dipimpin oleh seorang pribadi yang namanya Musa. Musa itu dikatakan seorang pribadi yang lemah lembut Bapak Ibu Saudara. Kita baca di dalam Bilangan pasal 12. Saya coba baca Bapak Ibu Saudara ya. Adapun Musa, ayat yang ketiga, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan, kehadiran Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan berdiri di pintu kemah itu lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Nah, Musa ini adalah pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel pada saat itu. Pribadinya Musa ini sangat disenangi oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Mereka bisa merasakan hadirat Tuhan, ya kan? Lewat ya pimpinan Musa itu. Tapi kadang oleh karena pemberontakan mereka, kedegilan hati mereka, mereka gak merasakan hadirat Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kita harus menjaga hidup kita. Musa ini saya percaya dia jaga hidupnya. Sebab kalau dia gak kudus, gak suci, gak jaga hidupnya, dia gak bisa nuntun bangsa Israel. Tuhan tuh ngomong muka dengan muka, saudara. Ya, pasal 12 ayat 8 dikatakan berhadap-hadapan. Ayat 7 saya akan baca. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumah. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Nah saat itu Miriam dan Harun itu memberontak. Bapak Ibu Saudara, mereka berkata, emang Musa aja yang bisa dipakai begitu? Ya. Nah, di ayat yang 1 ini saya baca, Miriam serta Harun mengatai Musa, ya. Oleh karena berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, kita melihat yang akhirnya nanti Miriam dan Harun ini diberi sakit kusta oleh Tuhan. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ada pemimpin rohanimu yang dipakai Tuhan. Yang sudah dipilih, yang sudah diurapi, mereka bertanggung jawab atas kehidupan rohanimu. Amin. Kami bertanggung jawab atas kehidupan rohani Bapak Ibu Saudara. Kami akan menegur kalau Bapak Ibu Saudara misalnya ada salah, ya kan? Iya, tapi menegurnya baik-baik Bapak Ibu Saudara. Mau gak ditegur? Gak apa-apa ya, kalau ditegur ya, diingatkan, ya, dinasehati. Karena apa? Tanggung jawab kami, saya dan Pastor Alfa, tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Tapi sebelum kami menegur Bapak Ibu Saudara, kami harus jadi teladan terlebih dahulu. Amin. Jadi terang dulu. Kami dulu yang lakukan. Amin, kata Yoksan ya. Iya. Bagaimana bisa Bapak Ibu Saudara, jika kami menyampaikan firman tapi kami gak jadi teladan. Firman Tuhan ini terlebih dahulu mengenai kami. Bagaimana kami bisa berbicara tentang hadirat Tuhan, tapi kami malah doa misalnya ya kan. Enggak sungguh-sungguh, hidup semrautan misalnya begitu. Ya enggak jadi teladan Bapak Ibu Saudara, enggak ada powernya. Tetapi kami mau belajar hidup, bagaimana kami membangun hubungan dengan Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, minta hadirat Tuhan. Supaya apa? Bapak Ibu Saudara bisa mengalami. Amin. Musa juga demikian Bapak Ibu Saudara. Dia jaga hidupnya, dia sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Sehingga dia jaga dalam kekudusan, sehingga Tuhan bisa pakai dia. Musa ini sering doa loh sama Tuhan. Dan doanya itu sering dijawab sama Tuhan. Nah ketika bangsa Israel tadi mau dihukum Tuhan sama api, Musa berdoa, minta belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan jawab Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-11, ada juga peristiwa. Ayat pasal 14, bilangan pasal 14. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Jadi Tuhan itu mengampuni bangsa Israel sesuai dengan doa syafaat dari Musa. Saya percaya Musa ini adalah seorang pribadi yang suka berdoa. Dan dikatakan muka dengan muka itu bukan berarti dia lihat Allah secara langsung pribadinya, bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi muka dengan muka ini artinya Bapak Ibu Saudara adalah suatu tanda keakraban, komunikasi yang akrab, hubungan yang dekat sama Tuhan. Jadi apa yang Musa sampaikan gak ada yang disembunyikan. Yang Tuhan sampaikan juga gak ada yang disembunyikan. Sangat akrab Bapak Ibu Saudara. Face to face. Jadi kalau Musa masuk ke ruang Maha Kudus, nanti yang berbicara Tuhan pakai malaikat juru bicara untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Musa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat hadirat Tuhan pada saat perjanjian lama, Tuhan itu hadir dalam bentuk awan, ya kan? Dia hadir di kemah sucinya, terus dia hadir juga pakai tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu adalah lambang dari kehadiran Allah. Mungkin boleh tunjukin gambarnya. Ini yang di ruang Maha Suci tadi Bapak Ibu. Ya boleh. Boleh yang tadi sebelumnya. Nah, ini bagian-bagian yang di ruang di kemah suci tadi Bapak Ibu Saudara. Jadi ini pintu, ya kan? Pintu untuk masuk ke sini. Di sini mesbah korban bakaran. Di sini pelataran, ini bejana pembasuhan. Pintu kemah.
Jadi ada yang bentuk 4 tadi, disinilah kemah sucinya Bapak Ibu Saudara. Nah ini tabut perjanjian, ruang maha kudus. Di sini pintu tirai, ya, mesbah dupa. Nah ini ruang suci Bapak Ibu Saudara. Nanti Musa itu masuk ke sini Bapak Ibu Saudara. Jadi tabut perjanjian ini adalah lambang kehadiran Allah. Tuhan akan bicara kepadanya. Saya coba lihat di dalam ayat firman Tuhannya lagi. Keluaran pasal 3 ayat 11. Nah, tentang tabut perjanjian. Ini dibuat oleh Bezalel kalau nggak salah. Saya coba buka lagi Bapak Ibu Saudara. Keluaran pasal 3. Bukan ini ya. Bentar Bapak Ibu Saudara. Tentang tabut. Keluaran pasal 25 Bapak Ibu. Keluaran pasal 25 ayat 22. Jadi waktu Musa masuk ke ruang Maha Kudus, dia akan bicara sama Tuhan dan Tuhan akan sampaikan pesan-pesannya untuk bangsa Israel. Ayat 22. Nah, dan di sanalah, sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang ada di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Ya. Nah, kita lihat gambarnya tadi. Lagi. Ah, ini kerub namanya. Ini terbuat dari emas, Bapak Ibu Saudara. Tabut perjanjian ini melambangkan kehadiran Allah yang dibawa enggak sembarangan orang, Bapak Ibu Saudara. Harus orang yang dipilih, para imam Lewi yang membawanya, yang hidupnya kudus. Kita ingat peristiwa ketika Uza menyentuh tabut ini. Dia langsung mati loh Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, ini adalah lambang kehadiran Allah yang kudus. Di dalam ini ada 2 loh batu. Berisi 10 perintah Allah. Ada yang hafal? Angkat tangan. Kalau hafal nanti dikasih sepeda. Sama Presiden Jokowi. Ya. Canda Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, tabut perjanjian ini melambangkan kehadiran Allah pada saat itu. Jadi dibawa kemana-mana. Kalau mereka berkemah di situ, nanti didirikan lagi bongkar pasang Bapak Ibu Saudara. Pada saat Musa ya, zaman Musa. Nah, bagaimana jika tanpa kehadiran Allah? Kita melihat kisahnya. Apa yang terjadi jika tanpa kehadiran Allah? Bilangan pasal 14 ayat 39 Bapak. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel ketika Tuhan tidak hadir dalam hidup mereka? Kita baca ya, kita banyak baca firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bilangan pasal 14 ayat 39. Kita baca ya Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3.
Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung. Sambil berkata, sekarang kita hendak masuk ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Stop sampai di sini dulu. Jadi Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel ini waktu itu di dalam pasal yang 14 ini adalah pemberontakan bangsa Israel Bapak Ibu Saudara. Ya. Mereka ini bersungut-sungut lagi. 14 ayat 1. Ayat 2 dikatakan. Ayat 1 saja saya baca. Lalu segera umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungut semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan, bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Tuh. Dengar Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel ini sungguh tegar tengkuk. Kalau saya baca, sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sudah ada penyertaan Tuhan, sudah melihat mujizat, sudah melihat kebaikan Tuhan, sudah melihat kuasa Tuhan, masih aja bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam aplikasi kehidupan kita gimana? Sudah disembuhkan, sudah diberkati, sudah apa lagi Bapak Ibu Saudara? Sudah sukses, masih bersungut-sungut misalnya, ya kan? Bangsa Israel ini seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa mereka bersungut-sungut? Kalau di dalam Bilangan pasal 13 dikatakan, itu kan ada 10 pengintai Bapak Ibu Saudara. Disuruh masuk ke tanah Kanaan. Lihat apakah negeri itu berlimpah susu dan madu. Maka masuklah 10 pengintai, termasuk ada Kaleb dan Yosua. Nah, dari 10 ini 8 orang ini mengatakan, memberitakan kabar buruk tentang tanah Kanaan ini. Mereka berkata seperti ini, ya. Di dalam ayat yang ke-32 saya mulai baca. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk, kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Ya. Terus apa lagi? Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang raksasa. Dan kami lihat dari kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ketika bangsa Israel dengar kabar buruk Bapak Ibu Saudara, dari 8 orang pengintai ini, mereka menjadi takut. Lalu mereka mulai bersungut-sungut, kenapa Tuhan bawa kita keluar? Lebih baik kita kembali, lebih baik kita mati di tanah Mesir. Maka Tuhan pun marah Bapak Ibu Saudara. Waktu itu Musa dan Harun, ya, termasuk Yosua dan Kaleb, mereka menjelaskan bahwa tanah yang kami lihat itu adalah tanah yang berlimpah susu dan madu. Dikatakan anggur itu pakai tandan Bapak Ibu Saudara. Pernah gak beli anggur pakai tandan? Dibawa besar, saking besar-besarnya. Tanahnya subur Bapak Ibu Saudara. Memang Tuhan sediakan untuk umat Israel. Tapi karena mereka bersungut-sungut, akhirnya Bapak Ibu Saudara, mereka itu membuat mereka berputar 40 tahun. 40 hari mereka disuruh mengintai. 1 hari dihitung setahun. Jadi 40 tahun mereka mengitari gurun pasir. Dan Tuhan berkata bahwa mereka gak akan masuk di tanah perjanjian. Nah, kita lanjut lagi. Apa yang terjadi kalau tanpa kehadiran Allah dalam kehidupan kita?
Dan ini terjadi dengan bangsa Israel. Ayat yang ke-42 dari Bilangan pasal 14 dikatakan, janganlah maju sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuh. Sebab orang Amalek dan orang Kanan ada di sana di depanmu. Jadi musuh mereka ada di sana Bapak Ibu Saudara. Dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Meskipun demikian mereka nekat Bapak Ibu Saudara naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Waktu mereka pergi menyerang orang Amalek, tabut Allah itu tetap di tempat perkemahan dan Musa juga tetap. Artinya tidak ada hadirat Tuhan yang menyertai bangsa Israel. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Di ayat yang ke-45. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Terjadi kekalahan. Bukan kemenangan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ketika hadirat Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ada kemenangan yang kita alami. Amin. Kita akan mengalami kemenangan. Bapak Ibu Saudara akan mengalami kemenangan. Ya Bapak Ibu Saudara. Hadirat Tuhan itu begitu penting dalam kehidupan kita. Nah, sekarang ini kita nggak lihat lagi yang namanya tabut perjanjian, betul? Dalam kehidupan orang Kristen zaman perjanjian baru ini kita nggak lihat dalam bentuk perjanjian. Saya tadi nggak ada lihat Bapak Ibu Saudara masuk sini bawa tabut perjanjian, ya kan? Saya juga nggak ada lihat Bapak Ibu Saudara, di sampingnya Bapak Ibu Saudara ada tiang awan, tiang api, ya kan? Keren kalau ada tiang awan, tiang api yang menyertai Bapak Ibu Saudara. Misalnya Pak Pandi tadi datang ke sini, wah ada tiang awan di tepi, keren gak? Keren Bapak Ibu Saudara, bisa viral ya. Nah kehadiran Allah saat ini tidak dalam bentuk seperti itu lagi, kita gak melihat lagi Bapak Ibu Saudara. Kita baca, mari kita baca. Ya. Di dalam perjanjian baru, Roma pasal 8 ayat 14 Bapak Ibu Saudara. Kita banyak buka firman Tuhan ya Bapak Ibu Saudara, supaya dimengerti. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Roma pasal 8 ayat 14. Roma pasal 8 ayat 14. Ya, bahwa kita ini dikatakan di situ Bapak Ibu Saudara. Kita adalah anak-anak Allah, ya. Bapak Ibu Saudara adalah anak-anak Allah, amin. Kalau kita anak-anak Allah, ada roh Allah yang berdiam di dalam kita. Ya, 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara adalah anak Allah, amin. Pertanyaannya bagaimana supaya roh Allah itu berdiam di dalam kita? Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Roh Allah itu berdiam di dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 14. Siapa roh Allah itu? Roh kebenaran itu. Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan 1, 2, 3, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita
Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa? Pribadi Roh Allah itu. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia hadir di dalam dunia ini supaya Bapak Ibu Saudara mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Amin. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu langsung berdiam di dalam diri kita. Dia langsung berkemah Bapak Ibu Saudara. Dia langsung bertabernakel di dalam diri Bapak Ibu Saudara, yaitu Roh Kudus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara nggak perlu lagi bawa tabut perjanjian. Nggak perlu lagi bawa apa? Kemah suci. Karena Roh Kudus sudah berdiam di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Dia ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu berdiam di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Dia ada di hatimu. Dia mengontrol hidupmu. Dia mengendalikan hidupmu. Dia yang memimpin hidup Bapak Ibu Saudara. Kita baca di dalam Yohanes pasal 16. Siapa Roh Kudus itu? Dia adalah pribadi Allah sendiri Bapak Ibu Saudara. Ingat bahwa Roh Kudus gak terpisah dari Allah. Tetapi dia adalah pribadi Allah sendiri yang mau diam di dalam kita orang berdosa. Amin. Kita bersyukur ada Roh Kudus. Kalau di perjanjian lama, Tuhan gak sembarangan bertemu dengan orang. Kalau orang berdosa seperti saya jelaskan tadi, wah langsung bisa meninggal Bapak Ibu Saudara. Tetapi Roh Kudus ada pribadi Allah sendiri. Dia justru mau datang bagi kita orang berdosa. Supaya kita diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Kita gak dapat penghukuman. Kita baca di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13. 1, 2, 3. Tetapi apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, dialah yang akan memimpin. Kalau bangsa Israel tadi pakai tiang awan, Allah hadir dengan tiang awan untuk memimpin bangsa Israel. Tapi kita bersyukur Tuhan Yesus hadir, memberikan nyawanya bagi Bapak Ibu Saudara. Dia mati di kayu salib supaya dia bisa hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk memimpin Bapak Ibu Saudara. Amin. Roh Kudus yang berdiam di dalam diri Bapak Ibu Saudara, dia akan memimpin Bapak Ibu Saudara untuk melakukan seluruh kebenaran Bapak Ibu Saudara. Jadi kita orang berdosa, tapi di dalam diri kita ada roh kebenaran, Roh Kudus. Dialah yang menguduskan Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita dikuduskan dengan darah Yesus Bapak Ibu Saudara. Yesus sendiri yang menguduskan kita, menyucikan kita dari segala dosa. Kita baca lagi. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Yesus gak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi ketika Yesus sebelum dia terangkat ke surga, naik ke surga, dia menjanjikan seorang penghibur. Siapa itu penghibur? Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kalau Roh Kudus ada diam di tengah-tengah kita. Maka dia yang akan memimpin Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan itu sudah ada di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Roh Kudus dan kehadiran Allah. Allah itu sudah hadir di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Tapi pertanyaannya seringkali kita nggak merasakan hadirat Tuhan, betul ya?
Kok aku nggak merasakan hadirat Tuhan? Ayo cek, kenapa ya aku nggak bisa merasakan hadirat Tuhan? Jangan-jangan aku nih kurang dekat sama Tuhan. Nggak pernah face to face seperti Musa. Bapak ibu saudara, Musa ini dia tuh dekat banget sama Tuhan. Istilah face to face itu artinya Bapak ibu saudara, panim el panim, itu artinya berbicara dekat, akrab, komunikasi yang akrab. Nah kita sama Bapa di surga, kita sama Roh Kudus, boleh nggak bicara-bicara? Boleh nggak Bapak ibu saudara? Dalam doa-doamu, boleh. Ngomong-ngomong sama Roh Kudus boleh. Roh Kudus, hari ini aku khawatir. Tolong aku supaya aku nggak khawatir. Tuhan dengar nggak? Roh Kudus berdiam di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Amin. Ada Roh Kudus. Roh Kudus, hari ini aku pengen ujian misalnya bagi anak-anak yang sekolah, yang kuliah. Tolong aku Tuhan, pimpin aku. Roh Kudus, hari ini aku ada pertemuan atau rapat dengan seseorang, teman bisnis. Roh Kudus, berikan aku hikmat untuk bicara. Saya sama Pastor Alfa, kalau mau ketemu seseorang, doa dulu enggak? Doa. Kalau mau konseling, Bapak Ibu Saudara yang pernah konseling, doa dulu enggak? Doa. Minta apa? Minta Tuhan yang pimpin. Minta Roh Kudus yang pimpin. Biarlah setiap keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan yang dari Tuhan. Waktu siapin firman ini doa enggak? Doa Bapak Ibu Saudara. Ya, kemarin kita puasa sama-sama, ya kan? Doa puasa setiap Sabtu. Minta Roh Kudus yang memimpinmu. Sekarang kau enggak perlu bawa tabut perjanjian, tabut Allah lagi. Tapi sudah ada Roh Kudus hadir dalam hidupmu. Amin. Engkau kemanapun kau pergi, engkau di kantor, engkau lagi masak, engkau lagi ke pasar, engkau lagi di sekolah, tempat kuliah. Dia ada bersama denganmu, amin. Dia hadir Bapak Ibu Saudara. Sekarang bagaimana menjaga supaya kita tetap merasakan kehadiran Allah. Supaya kita tetap merasakan hadirat Tuhan dalam rumah tangga kita. Jemaat LCC disuruh untuk apa? Mesbah keluarga, mesbah doa, amin. Itu adalah sebagai cara untuk kita menjaga hadirat Allah, biar Allah itu hadir dalam keluargamu, amin. Kita setiap pagi kita berdoa Bapak Ibu Saudara, supaya Allah hadir dalam hidupmu. Engkau merasakan, supaya engkau merasakan bahwa kehadiran Tuhan benar-benar. Saya percaya waktu kita merasakan hadirat Tuhan, waktu kita percaya Tuhan itu hadir, kita akan mengalami yang namanya mujizat. Kita akan mengalami kuasa Tuhan. Kita akan mengalami begitu banyak hal yang luar biasa. Saya ingat ketika membaca peristiwa Paulus dan Silas, Bapak Ibu Saudara, waktu itu mereka dipasung dalam penjara. Pernah baca di firman Tuhan? Dipasung, pasung pada saat itu kaki pakai pasung yang berat Bapak Ibu Saudara, bukan rantai. Pasung itu jadi ditutup pakai kayu, jadi nggak bisa lepas, jadi posisinya duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, sedangkan penjara itu tebal Bapak Ibu Saudara. Dari pintu, setiap pintu itu ada pengawalnya. Waktu mereka dipenjarakan karena memberitakan firman, apa yang terjadi? Mereka nggak ngeluh-ngeluh Bapak Ibu Saudara. Di penjara, pada saat penjara beda sama penjara yang zaman sekarang, ada TV, ada kulkas, ada apa lagi, ada tempat tidur, spring bed, enak. Narapidananya enak, yang kelas VIP. Kalau saya lihat ya di Nusa Kambangan, tapi nggak tahu sekarang ya, Bapak Ibu Saudara. Saya sempat lihat itu ada TV, wah bisa. Paulus dan Silas nggak ada TV pada saat itu Bapak Ibu Saudara. Lihat ke depan tembok, lihat ke belakang tembok, lihat ke kiri dan ke kanan tembok tebal. Gimana cara mereka bisa keluar? Nggak ada cara.
Kalau orang dalam penjara, ngadapinya nama apa? Keputusasaan. Kalau orang yang sudah masuk ke dalam penjara, mereka merasa hidup mereka sudah tidak berharga. Mereka merasa sudah sampai di sini. Aku udah hilang harapan. Tetapi Paulus dan Silas, saya melihat peristiwa itu. Ketika mereka dalam penjara, mereka datang kepada Allah. Tengah malam apa yang mereka lakukan? Mereka memuji-muji Allah. Tadi dikatakan bahwa Tuhan bersemayam atas puji-pujian Bapak Ibu Saudara. Waktu Paulus dan Silas memuji Tuhan, haleluya, Engkau baik Tuhan, haleluya. Mereka nyanyi. Tiba-tiba penjaranya goncang. Dinding-dindingnya runtuh Bapak Ibu Saudara. Termasuk pasung yang begitu kuat di kaki mereka. Terlepas. Pintu-pintu penjara dibukakan. Mereka lepas. Waktu mereka keluar, ada malaikat Tuhan yang menolong Bapak Ibu Saudara. Itu karena ada hadirat Tuhan. Penjara apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami saat ini? Mungkin masalah yang begitu berat. Datang memuji Tuhan. Mungkin kau sedang dihantui oleh intimidasi, kekhawatiran, ketakutan, stres, depresi. Saya tidak tahu apa masalah Bapak Ibu Saudara. Mungkin kau sedang menghadapi yang namanya pergumulan yang berat. Hari ini saya mau katakan, puji dan sembah Dia. Ada hadiratnya akan mendatangkan kuasa atas hidupmu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari datang di hadapan Tuhan. Dia ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Tuhan hadir di dalam hatimu. Ketika engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus yang berdiam di dalam dirimu. Roh Kudus ini akan memimpin engkau dalam segala kebenaran. Dia akan menginsapkan orang akan dosa. Roh Kudus ini akan menguatkan dan akan menghibur, menuntun engkau. Biarlah hadirat Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini kita naikkan pujian dengan segenap hati. Kita minta bahwa kita percaya bahwa Allah hadir dan Dia bersemayam atas puji-pujian. Haleluya. 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 Naikkan dengan segenap hati, katakan. Dia hadir dalam hati Bapak Ibu Saudara. Dia hadir di tempat ini. Dia hadir di gerejanya. Angkat tanganmu.
Engkau yang punya masalah beban hidup yang begitu berat, engkau boleh berserah datang sama Tuhan. Engkau yang sedang khawatir hari-hari ini, datang sama Tuhan. Engkau yang ingin disembuhkan, angkat tanganmu, datang sama Tuhan. Engkau yang rindu agar Tuhan menjamah keluargamu, angkat tanganmu, datang. Biar hadirat Tuhan yang akan melakukan perkara yang ajaib. Engkau yang bergumul akan keluargamu, engkau yang bergumul akan anak-anakmu, engkau yang bergumul akan suami atau istrimu, engkau yang bergumul akan orang tuamu, angkat tanganmu. Biar hadirat Tuhan yang akan melakukan perkara yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, kerinduan dari kami sebagai gembala, kami rindu ada hadirat Tuhan di tempat ini. Ketika kami berdoa, kami datang kepada Tuhan. Satu hal yang kami rindukan, bahwa kami rindu ada hadirat Tuhan di LSTC. Karena kami percaya begitu banyak umat Tuhan, jiwa-jiwa, jemaat Tuhan perlu hadirat Tuhan di tempat ini. Kalau hadirat Tuhan itu ada di tempat ini, saya percaya yang sakit akan disembuhkan, yang terikat akan dilepaskan, yang berbeban berat kau akan diberikan kelegaan. Yang mengalami berbagai masalah kau akan mengalami kelegaan di tempat ini. Tuhan yang akan menjamah secara langsung. Hadiratnya itu yang akan melepaskan, membebaskan, bahkan menyembuhkan hatimu. Itulah kerinduan hati kami. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini juga memiliki kerinduan yang sama. Sebab kita adalah satu di dalam Tuhan. Biarlah kita senantiasa merindukan hadirat Tuhan. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, rindukan Dia Bapak Ibu Saudara. Bahkan dalam kehidupan pribadimu, kau harus merindukan hadirat Tuhan. Engkau harus menginginkan Tuhan senantiasa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika engkau merindukan Dia, Dia ada di tengah-tengah engkau. Dan kau akan merasakan jamahan kuasa-Nya. Hamba berdoa saat ini mengalir kuasa Roh Kudus. Biar setiap umat Tuhan boleh merasakan jamahan hadirat Tuhan. Menyentuh pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang terlewatkan. Dari yang mulai anak kecil sampai dewasa, bahkan orang tua saat ini mengalami hadirat Tuhan. Bapa, terima kasih jamah setiap umat-Mu Bapa, baik mereka yang hadir di tempat ini maupun yang hadir secara online, yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah ini. Saat ini juga Tuhan jamah pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk karya Roh Kudus dalam kehidupan kami yang memimpin seluruh kehidupan kami untuk melakukan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Haleluya, puji nama Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Ya, sebelum kita melakukan persembahan, kita dulu di dalam doa. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Pada hari ini kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu. Biar firman itu menjadi rema bagi setiap dari kami ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Biar Bapak memberkati tangan-tangan yang memberi dan kami percaya persembahan ini menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan dan kaki-Mu di bumi. Dan terima kasih Bapak, kami berserah, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita akan melihat pengumuman 1 minggu ke depan. Untuk setiap hari Senin sampai Minggu jam 1 subuh kita ada doa api yang disediakan linknya di grup dan post di YouTube. Dan juga Senin sampai Minggu kita ada morning prayer jam 4:30 pagi. Disediakan linknya di grup juga. Hari Selasa kita akan adakan doa base camp 16 Januari 2024 pukul 6.30 di sini gereja kita ini. Mari jemaat kita mengambil tanggung jawab dalam doa-doa kita bagi umat Kristiani seluruh dunia, gereja dan jemaat kita serta membawa pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Dan juga sebelum itu ada info untuk hari Rabu nanti di tempat ini akan ada doa untuk hamba-hamba Tuhan ya Pastor. Jadi jemaat kalau mau ikut bisa ikut di tempat ini jam 7 malam. Dan juga jam 6 sore. Dan juga hari Kamis kita akan ada latihan musik pukul 5 di sini di tempat ini di gereja kita. Jenis latihan ada gitar, drum, bass dan keyboard. Untuk AMD kita akan adakan hari Kamis juga pukul 7 malam di sini. Disediakan juga Zoom di online. Jumat kita akan adakan komsel jam 6.30 malam di tempat ini. Dan minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Apa Relawan hari Minggu tanggal 21 Januari pukul 9 pagi di sini di tempat ini. Disediakan online juga bagi yang di luar kota. Sekian, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, ada beberapa perubahan. Saya baru mendapat kabar dari Tehang siap katanya untuk kita KKR di sana. Jadi mohon didoakan, nanti akan berkoordinasi dengan ketua misi kita Pak Robi supaya ke Tehang di sana kita bisa follow up mereka. Saya berkata begini, Om Mina, bolehkah kita KKR lagi di sana? Dia bilang selamat pagi Pastor, sangat boleh. Jadi ini merupakan kesempatan buat kita dan kemungkinan kalau kita berangkatnya hari Kamis, latihan musik dan AMD kita cancel dulu, kita mau pelayanan di sana. Doakan Bapak Ibu Saudara supaya Tuhan menyertai dan kita berjalan dengan kehendak Tuhan. Seperti itu, yuk. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Mari angkat kedua tanganmu, kita terima berkat. Kekasih-kekasih Tuhan,
Ingatlah Engkau telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Engkau menjadi milik kepunyaannya Kristus, imamat-imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Pulanglah membawa berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Tuhan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Tuhan mengurapimu dengan urapan yang baru. Engkau disegarkan di dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu. Tuhan memberkati bisnismu, pekerjaanmu, studi sekolahmu dan keluargamu. Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati keturunanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan mengurapi semua yang kau kerjakan. Terimalah dengan iman segala berkat yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan setiap kita yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.